Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Merlia, mahasiswa dari STI Dharma Bumi Putra, Kampus Semper, ingin menjelaskan materi peran uang dalam perekonomian. Sejarah perkembangan uang, setidaknya terdapat 5 tahapan dalam sejarah perkembangan uang, yaitu sebelum perdagangan barter, uang barang, uang logam, dan uang kertas. Tahap sebelum perdagangan barter, setiap orang berusaha memenuhi kebutuhannya melalui usaha sendiri. Perkembangan selanjutnya, manusia dihadapkan pada kenyataan bahwa apa yang dilakukannya tidak cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhannya. Tahap perdagangan barter. Sistem barter yaitu barang yang ditukar dengan barang. Sistem barter ini merupakan tingkat kedua dari perkembangan perekonomian. Barter adalah pertukaran atas suatu barang terhadap jenis barang yang lain. 2. Kesulitannya yang timbul dari adanya perdagangan barter antara lain adalah kesulitan menemukan orang yang mempunyai barang yang diinginkan dan juga mau menukarkan barang yang dimilikinya, serta kesulitan untuk memperoleh barang yang dapat dipertukarkan satu sama lainnya dengan nilai pertukaran yang seimbang atau hampir sama nilainya. Misalnya seperti si A mempunyai pisang dan si B mempunyai beras, dan antara harga pisang dan beras itu memiliki harga yang berbeda. Beberapa kelemahan dalam perdagangan barter. Pola perdagangan barter hanya dapat dilakukan dalam skala kecil dan tidak bisa dilakukan secara besar-besaran. Pola perdagangan barter, pertukaran apabila dilakukan akan memerlukan waktu yang relatif lama karena menunggu adanya double coincidence of funds. Perekonomian yang menggunakan pola barter sulit berkembang karena terhambat adanya double coincidence of funds yang memerlukan waktu yang relatif lama. Nilai barang dalam pola perdagangan barter akan sangat kabur karena tidak ada alat ukur nilai yang pasti. Selanjutnya, tahap uang barang. Commodity money. Kesulitan pertukaran di antaranya nilai yang dipertukarkan belum mempunyai pecahan. Banyak jenis uang barang yang beredar dan hanya berlaku di masing-masing daerah. Sulit untuk menyimpan dan pengangkutan. Mudah hancur atau tidak tahan lama. Tahap uang logam. Logam yang dijadikan alat tukar karena memenuhi syarat-syarat tersebut adalah emas dan perak. Uang logam emas dan perak juga disebut sebagai uang penuh, artinya nilai intrinsik uang sama dengan nilai nominalnya. Dalam sistem ini, nilai uang ditentukan oleh nilai intrinsik dari jenis uang tersebut. Karena uang mempunyai nilai intrinsik, maka tidak ada kebutuhan dari pemerintah untuk menjamin nilai uang tersebut. Nilai uang ditentukan oleh kekuatan pasar melalui penawaran dan permintaan akan perak dan emas. Namun, penawaran uang akan dibatasi oleh seberapa besar logam mulai bisa ditambang. Oleh karena itu, diperlukan kontrol oleh pemerintah untuk menstabilkan sistem finansial. Keterbatasan ini yang menjadi salah satu penyebab ambruknya sistem standar emas. Tahap uang kertas. Sejarah pemakaian kertas sebagai bahan pembuat uang, Cina dianggap sebagai bangsa yang pertama menemukan, yaitu sekitar abad pertama Masehi, pada masa dinasti Tiang.
Benjamin Franklin ditetapkan sebagai bapak uang kertas karena ia yang pertama kali mencetak dolar dari bahan kertas yang mulai digunakan untuk membiayai perang kemerdekaan Amerika Serikat. Sekitar tahun 1976, ketergantungan pencetakan uang kertas sudah tidak lagi dihubungkan dengan cadangan emas, tetapi dibiarkan bergulir dan terjun ke pasar besar menghadapi hukum penawaran dan permintaan sebagaimana yang tumbuh dalam hukum ekonomi. Selanjutnya, pengertian uang. Dalam ekonomi tradisional, uang dapat didefinisikan sebagai alat tukar yang dapat diterima secara umum. Sedangkan uang dalam ilmu ekonomi modern yang didefinisikan oleh beberapa ahli dalam Raharjo 2009, A.C. Pigou dalam bukunya The Value of Money pada tahun 1950-an mengatakan bahwa uang segala sesuatu yang dipergunakan sebagai alat tukar. D.H. Robertson dan dalam buku Money 1922 mengatakan bahwa uang adalah sesuatu yang bisa diterima dalam pembayaran untuk mendapatkan barang-barang. R.G. Thomas dalam bukunya Our Modern Banking mengatakan bahwa uang adalah sesuatu yang tersedia kekayaan berharga lainnya serta untuk pembayaran utang. R.S. Sayers dalam buku Modern Banking 1938 mengatakan bahwa uang adalah segala sesuatu yang diterima sebagai pembayaran utang. Albert Gaylord Hart dalam bukunya Money, Debt, and Economic Activity pada tahun 1950-an mengatakan bahwa uang adalah kekayaan di mana si pemilik dapat melunaskan utangnya dalam jumlah tertentu pada waktu itu juga. Rollin G. Thomas dalam bukunya Our Modern Banking and Monetary System 1957 mengatakan bahwa uang adalah segala sesuatu yang siap sedia dan biasanya diterima umum dalam pembayaran pembelian barang-barang, jasa-jasa, dan pembayaran utang. Beberapa syarat-syarat uang antara lain diterima secara umum. Uang harus dapat diterima oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Agar dapat diakui sebagai alat tukar umum, suatu benda harus memiliki nilai tinggi atau setidaknya dijamin keberadaannya oleh pemerintah yang berkuasa. Memiliki cenderung stabil, nilai uang seharusnya stabil, tidak berfluktuasi dari waktu ke waktu. Ringan dan mudah dibawa. Tahan lama, kualitasnya cenderung sama. Uang harus memiliki kualitas yang cenderung sama. Fungsi dan tujuan memegang uang. Penggunaan uang oleh masyarakat karena uang memiliki 4 fungsi. Uang sebagai alat tukar-menukar. Dalam sistem pertukaran barter, uang memasyarakatkan adanya double coincidence dengan adanya uang yang diterima secara umum sebagai alat tukar. Maka syarat double coincidence tersebut menjadi tidak relevan lagi. Uang sebagai satuan nilai. Dalam fungsinya uang sebagai satuan pengukur nilai, maka setiap barang yang dipertukarkan dapat dinilai dengan satuan uang tertentu. Uang dipakai untuk menunjukkan nilai berbagai macam barang dan jasa yang diperjualbelikan, menunjukkan besarnya kekayaan, dan menghitung besar kecilnya pinjaman. Uang juga dipakai untuk menentukan harga barang atau jasa sebagai alat satuan hitung. Uang berperan untuk memperlancar pertukaran barang. Uang sebagai standar atau ukuran pembayaran yang tertunda. Uang sebagai alat penyimpanan nilai dan kekayaan. Sebagai penyimpanan nilai atau kekayaan, uang digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa mendatang. Adapun 3 motif seseorang dalam memegang uang, yaitu motif transaksi,
adalah dorongan orang memegang untuk kebutuhan transaksi atau pembayaran baik yang dilakukan oleh rumah tangga, konsumen, ataupun rumah tangga perusahaan. Motif transaksi ini dipengaruhi oleh besarnya tingkat pendapatan. Semakin tinggi tingkat pendapatan, semakin besar keinginan memegang uang kas untuk transaksi. Selanjutnya, motif berjaga-jaga. Menurut Keynes, masyarakat memerlukan kas untuk transaksi dan berjaga-jaga karena transaksi pengeluaran seringkali terjadi lebih dahulu daripada penerimaan atau pendapatan. Pengeluaran seringkali tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Penerimaan yang diharapkan tidak jadi diterima. Pengeluaran yang terjadi sangat penting dan menguntungkan untuk dilakukan lebih dahulu. Selanjutnya, motif untuk spekulasi. Tujuan seorang memegang uang untuk spekulasi ini sesuai dengan fungsi uang sebagai alat penyimpanan nilai dan kekayaan. Dalam hal ini, uang dianggap sebagai aset. Permintaan untuk motif spekulasi ini terjadi karena adanya faktor ketidakpastian dan ekspektasi yang mempengaruhi seorang dalam memegang uang. Jenis-jenis uang. Uang primer. Uang primer ini juga sering dikenal dengan istilah uang inti atau uang dasar. Uang primer adalah uang logam, uang kertas maupun cek yang dicetak oleh bank sentral. Full body money. Nilai uang dikatakan sebagai uang penuh apabila nilai yang tertera di atas uang tersebut sama nilainya dengan bahan yang digunakan. Dengan kata lain, nilai nominal yang tercantum sama dengan nilai intrinsik yang terkandung dalam uang tersebut. Token money. Token money adalah mata uang yang nilai nominalnya lebih tinggi dari materinya. Uang kertas dan uang logam yang beredar sekarang termasuk dalam token money. Uang kertas, menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang dimaksud dengan uang kertas adalah uang dalam bentuk lembaran yang terbuat dari bahan kertas atau bahan lainnya. Di Indonesia, Bank Indonesia diberikan hak untuk mencetak dan mengolah keberadaan uang kertas. Uang giral. Menurut Undang-Undang Nomor 7 tentang Perbankan Tahun 1992, definisi uang giral adalah tagihan yang ada di bank umum yang dapat digunakan sewaktu-waktu sebagai alat pembayaran dalam sistem moneter Indonesia. Uang giral terdiri dari rekening giro, kiriman uang, simpanan berjangka, dan tabungan rupiah yang sudah jatuh waktu, yang seluruhnya merupakan simpanan penduduk dalam rupiah. Uang kuasi. Uang kuasi merupakan bentuk kekayaan yang dianggap cukup liquid dalam waktu dekat dapat diuangkan di bank. Beberapa contoh uang kuasi antara lain deposito berjangka, tabungan, dan obligasi pemerintah. Perbedaan antara full body money dan token money, Raharjo 2009, terletak pada definisinya. Bila token money merupakan mata uang yang nilai materinya jauh di bawah nilai nominalnya, maka full body money adalah mata uang yang nilai materinya sama dengan nilai nominalnya. Pada masa token money, masa uang dibuat oleh badan-badan yang ditujukan oleh pemerintah, misalnya bank sentral, sedangkan pada masa full body money, masyarakat bebas menempa dan melebur mata uang sendiri. Pada masa full body money, jumlah uang beredar sulit dihitung jumlahnya, sedangkan pada masa token money, jumlahnya uang beredar mudah dihitung. Sekian penjelasan materi dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.